Perkenalkan, nama saya Vera Yuniar dengan NIM 1804010126 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Baiklah, dimana pada video saya kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul babak baru perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2019. Babak baru perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat kini telah dimulai, di mana kenaikan tarif impor Amerika Serikat senilai 200 miliar dolar pada tanggal 17 September 2019 kemudian dibalas oleh Tiongkok dengan menaikkan tarif impor senilai 60 miliar dolar. Di tengah perang dagang, proses produksi dan ekspor kini mulai bergeser ke Asia Tenggara. Untuk menghindar dari kedua negara berkonflik meski mendapat angin segar investasi, namun ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok dikhawatirkan akan memecah belah wilayah ASEAN yang selama ini bersikap netral, di mana perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan peluang sekaligus ancaman bagi kawasan ASEAN yang berhadapan langsung dengan ketegangan era merkantilisme baru. Lalu, bagaimana kelanjutan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok? Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok kian memanas. Dengan menaikkan impor sebesar 25%, Amerika Serikat pada tahun 2019 dipercayakan tidak akan bertahan lama, di mana mereka yang mengimpor baja tarifnya cukup besar sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang terpukul, seperti perusahaan pertanian yang ada di Amerika. Dan benar saja, dapat dilihat sekarang bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika sudah mulai melambat. Nah, di sini kita ketahui bahwa negara yang bersetegang ini adalah negara adidaya, di mana negara-negara lain seperti Indonesia akan merasa khawatir dengan dampak yang disebabkan dan apa yang mereka lihat di pasaran. Kemudian, apakah perang dagang memberikan dampak bagi ekonomi? Perang dagang sangat memberikan dampak pada ekonomi global, di mana tanpa perang dagang ekonomi global akan melemah. Kemudian untuk perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan mitra dagang yang sangat penting untuk Indonesia, terutama ya di Tiongkok, di mana jika negara Tiongkok tidak bisa mengimbangi dengan Amerika Serikat sehingga dampak ekonominya terkena dampak yang lebih jauh lagi, maka akan sangat berdampak bagi Indonesia. Namun kita juga sebenarnya dapat melihat sebenarnya apa yang diekspor Tiongkok ke Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi Indonesia, di mana sebenarnya yang diekspor itu adalah barang jadi dan industri, di mana barang jadi seperti tekstil itu sangat berdampak bagi Indonesia karena ini termasuk ekspor yang sangat besar. Lalu bagaimana kita melihat perang dagang ini dengan melihat keadaan pasar suatu negara? Sebenarnya di mana kita juga memiliki pasar dalam negeri yang cukup besar. Bagaimana cara kita mengandalkannya? Karena ekspor seharusnya tidak selamanya bisa kita andalkan. Pasar di Indonesia memang cukup sangat besar. Namun kita perlu melihat bagaimana produk yang ada dalam negeri kita, melihat dari segi pelaku usaha, bagaimana cara memproduksi untuk pasar kita sendiri. Kemudian Indonesia masih sangat mengandalkan impor. Hal ini harus kita rubah. Bagaimana kita bisa mengembangkan industri kita agar dapat memproduksi barang baku di dalam negeri sendiri, agar kita tidak terlalu mengandalkan impor yang besar. Kemudian terkait dengan investasi yang dilakukan Indonesia, walaupun telah berbagai kebijakan sudah dikeluarkan, namun masih tidak mampu mendorong pertumbuhan investasi, khususnya investasi penambahan modal asing atau biasa disebut dengan sebutan PMA. Bagaimana jika semua negara mengalami kelemahan global? Jika semua negara mengalami kelemahan global, salah satunya yang kita lakukan adalah memberdayakan ekonomi domestik dulu. Kemudian melihat produk-produk kita yang menurut kita memiliki
suatu keunggulan yang menghambat produk Cina ke Amerika. Kemudian mengapa Vietnam jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia? Vietnam jauh lebih dilirik dibandingkan dengan Indonesia. Vietnam ini bagian dari TPP Amerika. Mereka mempunyai keistimewaan di balik tarif perdagangan. Hal ini karena dia bekas dari jajahan Amerika dulu, bukan hanya dari sisi politik ekonominya, dimana ketika kita ingin mengambil peluang, kita harus melihat posisi kita seperti apa, dimana Vietnam bisa menggunakan peluang karena daya saing mereka itu jauh lebih tinggi. Memang salah satunya karena dia memiliki perjanjian dagang atau TPP. Selama ini Indonesia berbelakangan mulai melakukan negosiasi perjanjian dagang, di mana sebelumnya tidak ada, dan sekarang baru memulai, sementara Vietnam sudah jauh lebih dulu, sehingga lebih maju, sehingga tarif daripada produk-produk mereka tentu saja akan lebih murah atau lebih di bawah daripada Indonesia. Kemudian kenapa kita tidak bisa menarik investasi sebanyak negara lain? Hal ini kita mungkin perlu mengevaluasi keadaan investment Indonesia sendiri, kemudian untuk relokasi mereka akan melihat bahwa untuk Indonesia dan Vietnam itu negara yang kecil, sedangkan Indonesia kita itu merupakan negara yang besar. Jadi kalau dilihat dari faktor itu, tentu saja kita mempunyai nilai tambah, tetapi investment climate adalah hal yang sangat penting. Kemudian juga berusaha agar lebih baik lagi. Kemudian ada juga faktor-faktor yang harus dibenahi lagi. Sekira itu saja penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.